Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Nahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahidul ghaffar. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. مرحبا وأهلا وسهلا بجميع الإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana pujian itu kita lantunkan kepadanya atas segala nikmat yang telah beliau berikan. Baik nikmat itu untuk kita pribadi maupun bukan kepada kita. Karena hakikatnya pujian itu adalah sebuah kata yang bagus untuk Allah Subhanahu wa taala karena beliau memberi nikmat. Baik nikmat itu kepada yang memuji atau kepada yang tidak memujinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Aqimis salata qala Allah Subhanahu wa ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sebelumnya kita ucapkan selamat bergabung kepada para ikhwah dan akhwat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita, memberi kita taufik dalam menuntut ilmu, serta Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Man iltamasa ilman atau man kharaja fi talabil ilmi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang mana dengan ilmu itu ia amalkan di dunia, ia beribadah dengan ilmu, serta ia mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut tadi Allah mengatakan memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mentilawah atau membaca yang diwahyukan kepadanya. Aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu melarang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sebelumnya kalau suaranya agak ada halangan harap diberitahukan. Barakallahu fiik. Kalau kita lihat penafsiran-penafsiran dari para ulama, kita dapati bahwa di antara mereka ada menafsirkan bahwasanya salat itu tashtamilu ala syai'ain, mengandung dua macam. Ala tarkil fawahish wal munkarat, yaitu mengandung perintah atau mengandung bahwa kita akan meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Yani muwazabatuha tahmilu ala tarki dzalika. Berkelanjutan kita langgengkan salat itu akan membawa kita meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa bu'da." Barang siapa yang salatnya belum melarangnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidaklah ia bertambah di sisi Allah kecuali kejauhan, melainkan bertambah jauh. Wal iyyazubillah. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah.
Wala dzikrullahi akbar. Yakni salat yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia berkata, inna fulanan yusalli bil lail. Sesungguhnya orang itu salat pada malam hari. Fa idza asbaha sariqa. Dan jika datang pagi hari ia malah mencuri. Faqala, maka Rasul bersabda, innahu sayanhahu ma yaqul. Sesungguhnya ia akan dilarang oleh apa yang ia ucapkan ketika salat. Wa tashtamilu salatu aidan ala dzikrillah ta'ala. Tadi kita katakan bahwa salat itu mengandung dua macam. Pertama tadi meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, salat mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-matlab al-akbar. Al-matlub al-akbar. Dan mengingat Allah ketika salat itu merupakan hal yang lebih besar dibandingkan yang pertama tadi, dibandingkan meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Seperti itu yang diucapkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika salat itu lebih besar dan lebih baik dan lebih agung daripada yang pertama tadi, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, daripada meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini sebagai muqaddimah yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz, kapan Ustaz mulai Safinatus Shalahnya kok Ustaz malah ceramah? Kita muqaddimah dulu sebentar, membawakan ayat Al-Qur'an Al-Karim. Wala dzikrullahi akbar. Maknanya adalah wala dzikrullahi a'zam minal awwal. Lebih agung daripada yang pertama tadi. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi kita mengingat Allah itu lebih agung. Barakallahu fikum. Ada seorang mufassir yang mengatakan bahwa salat itu mengandung tiga hal. Barang siapa yang tidak ada padanya salah satu dari yang tiga ini, maka hakikatnya dia belum salat, belum sempurna salatnya. Pertama, ikhlas, yaitu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khasyah, takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzikrullah, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada tafsiran yang lebih bagus. Ada yang tafsiran yang bagus, sama-sama bagus, cuma barangkali ini lebih membuat kita agak terenyuh atau lebih membuat kita semoga lebih khusyuk. Apa itu? Dari berkata qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala wa la dzikrullahi akbar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa la dzikrullahi li'ibadihi idza dzakaruhu akbar min dzikrihim iyyahu. Ingatnya Allah kepada seorang hamba ketika seorang hamba itu mengingat Allah itu lebih agung dan lebih besar daripada zikirnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Barang siapa yang mengingatku dalam sebuah perkumpulan atau dalam sebuah majlis, maka aku akan mengingat menyebut-nyebutnya dalam majlis yang lebih bagus daripada majlisnya. Itu majlis penduduk langit. Jadi ini senada dengan ayat yang lain, fadzkuruni azkurkum. Ingatlah aku maka aku akan ingat kepada kalian. Nah, ingatnya Allah kepada kita, maksudnya zikirnya Allah kepada kita, ingatnya Allah kepada kita ini tentu lebih bagus, lebih luar biasa. Seorang pencipta ingat kepada, tentu setiap waktu Allah nggak lupa dari kita. Teman, ada beberapa hamba yang Allah lebih khususkan
perhatian kepadanya, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurukum. Wala dzikrullah iyana akbar min dzikrina iyahu. Barakallahu fikum. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Yang juga bersabda, "Was-shalatu nurun." Dan salat itu adalah cahaya. Cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Di antara bentuk cahaya-cahaya dari salat adalah sebagaimana yang disampaikan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, yaitu tergambar cahayanya dari partikulasi atau bagian-bagian hal-hal yang kita lakukan selama salat, baik itu bersifat perkataan maupun bersifat perbuatan. Contohnya ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Maka ketika seorang hamba meminta hal yang tadi, maka Allah akan memberinya hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan Allah akan lindungi dia dari jalan orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang Allah laknat, yang Allah murkai. Ketika seorang hamba rukuk, maka diletakkan, kata beliau, atau sebelumnya ketika seorang yang sholat mengucapkan amin, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian ketika seorang hamba rukuk, diletakkan dosa-dosanya pada pundaknya. Fa idza raka'a tasaqatat anhu. Jika dia rukuk, maka berguguranlah dosa-dosa itu darinya. Idza qala sami Allahu liman hamidah faman wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu juga ketika seorang hamba mengucapkan Rabbana walakal hamdu, maka akan jika bertepatan dengan perkataan malaikat akan diampunkan dosanya yang telah berlalu. Tidak sampai di sana. Barang siapa yang sujud sebagaimana Rasul mengatakan kepada Sauban radhiyallahu anhu, tidaklah engkau sujud melainkan Allah akan mengangkat bagimu satu derajat dan Allah akan hapuskan bagimu satu dosa. Maka kalau kita perhatikan ini baru satu rakaat. Maka apalagi kalau kita melaksanakannya 2 rakaat subuh, 4 rakaat, 17 rakaat minimal sehari semalam. Apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah dan lain sebagainya. Tentu sebuah kerugian bagi kita yang tidak memaksimalkan cahaya-cahaya yang telah Allah janjikan ini. Apalagi sampai meninggalkan yang wajib, wal a'yadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ana akhukum fillah Lutfi, asli Sumatera Barat. Sekarang sedang bertugas atau berdomisili di Karangpandan, Karanganyar, Sumatera, Jawa Tengah. Baru sekitar 5 bulan. Kegiatan sehari-hari itu ngajar di pesantren Salman Al-Farisi. Bukan yang Syalabibnya di atas. Karena bersama dengan yang madrasah sanawiyah dan ini tawasithah. Walaupun memang sebenarnya ke sini untuk ngajar Syekh Labib ya. Belajar. Bukan ngajar, mengejar, belajar. Kemudian sedang melanjutkan pendidikan di salah satu universitas di Surakarta. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, senang bisa bersilaturahmi dan berkenalan dengan teman-teman semuanya. Lastu bi khairikum, bukan yang paling bagus dan juga banyak yang lebih afdal
antara teman-teman yang hadir. Namun kita saling bertawun, eh, berbagi faedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan langkah kita. Ini kitab Safinatus Shalah. Safinatus Shalah, kitab yang dikarang oleh Sayyid, siapa namanya? Sayyid, sebentar, kok Anda lupa. Ada yang ingat nama pengarangnya? Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Asy-Syafi'i, Ustaz. Naam, ahsantum. Salah seorang ulama dari Hadramaut, Yaman. Orang Yaman terkenal, kata guru-guru kita, terkenal dengan muallafat, kitab-kitabnya yang ringkas. Termasuk ini diantaranya adalah Safinatus Shalah, ada Safinatun Najah, kemudian juga Al-Mukhtasar Al-Latif. Namun isinya padat, isinya padat. Ini mungkin barangkali di mazhab lain ada juga Syurutus Shalah. Sedangkan mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada namanya Safinatus Shalah. Safinatus Shalah. Adapun sanad yang kami dapatkan itu dari Syekh Ahmad Al-Jauhari Al-Misri. Ketika masih di Mesir dulu tahun 2021. 2021. Wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Eh, Bagus rasanya kalau kita baca sedikit segelintir tentang beberapa wasiat dari masyayikh tentang dalam permulaan menuntut ilmu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam karya beliau, Humum, headset lagi ada ini, ada masalah. Humumu talibil ilmi, beban-beban pikiran yang memberatkan seorang penuntut ilmu. Ada yang pertama, hamul ikhlas, beban ikhlas. Ya, ini ya, seakan-akan mungkin kita bertanya-tanya atau ada timbul rasa khawatir pada diri kita. Apakah saya sudah ikhlas atau belum? Mukhlisun huwa am la? Maka kata beliau rahimahullah taala, coba kita perhatikan di antara tanda-tanda berikut. Kalau hal-hal berikut ada pada niat kita, maka insya Allah taala itu merupakan tanda ikhlas kita. Al-awwal, apa yang kita niatkan? Pertama, qasdu raf'il jahli 'anil nafs. Berniat atau bermaksud mengangkat kejahilan dari diri kita masing-masing. Dari diri kita pribadi terlebih dahulu. Yang kedua, qasdu raf'il jahli 'an ghairihi. Baru yang kedua itu berniat atau bermaksud untuk mengangkat kejahilan dari diri orang lain, mengajarkan dan sebagainya. Kalau kita lihat barangkali keadaan sebagian masyarakat kita, tentu mungkin kita sudah berhak menangis, sedih melihat beberapa masyarakat yang belum paham sholat atau bahkan nggak sholat, wali'aizubillah, merupakan hal yang sangat ditekankan bagi kita untuk mengayomi mereka. Itu hifdzul ulum minad dhaya', atau di pesantren contohnya mengajarkan anak-anak sholat agar kita nanti senantiasa mendapatkan pahala dari setiap ilmu yang mereka amalkan. Yang ketiga, berniat atau bermaksud untuk menjaga ilmu dari kehilangan. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari ulama dengan cara mencabutnya dari dadanya. Tetapi di antara cara mencabut ilmu ada bimautil ulama, dengan wafatnya seorang ulama. Tentu hal ini perlu pengkaderan atau menumbuhkan generasi-generasi baru. Maka di antara niat kita adalah menjaga agar ilmu tetap eksis dalam dunia ini. Dan terakhir adalah yang paling penting, qasdul amal bil ilmi. Berniat untuk beramal dengan ilmu. Ini senada dengan yang Imam Ahmad bilang bahwa al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada tandingannya bagi siapa yang niatnya sahih, betul. Maka orang bertanya, bagaimana niat yang betul, wahai Imam Abu Abdullah? Ia menjawab, antaqsid raf'al jahli an nafsika wa an ghairika. Engkau bermaksud mengangkat kebodohan dari dirimu sendiri dan dari orang lain. Dalam wasiat yang lain juga Syekh Shalih Al-Utsaimin berwasiat kepada kita agar senantiasa kita untuk membersihkan bejana ilmu. Tentunya setiap sesuatu itu punya bejana, tempat
kita sekarang di rumah atau sebagian di tempat yang lain. Atau contohnya air butuh wadah. Maka ilmu juga begitu. Wadah ilmu adalah hati. Wadah ilmu adalah hati. Maka bagaimana kita senantiasa berusaha terus agar wadah dari ilmu ini, wadah dari ilmu agar senantiasa bersih. Tathiru wi'a'il ilmi, menyucikan wadah ilmu atau bejana ilmu. Wa huwa al-qalbu, itu dia adalah hati. Fal ilmu jauharun latif la yasluhu illa lil qalbin nazif. Ilmu itu ibaratkan perhiasan yang lembut yang tidaklah pantas kecuali untuk hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baru kita masuk kepada insyaallah pada kitab Safinatu As. Sebagaimana yang tadi kita akan katakan bahwa ini merupakan karya dari salah seorang ulama Yaman, Said Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Secara umum kitab ini mengandung tiga hal, mengandung tiga pokok, tiga pembahasan. Afwan, lima. Pertama, akidah. Ini eh, baik kita baca Safinatus Shalah atau Safinatun Najah, kita dapati mereka itu pertama kali akan mengenalkan kita tentang akidah Allah Subhanahu wa taala, tentang yang dasar-dasar, tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pengetahuan dasar tentang Allah dan Rasul. Baru nanti beliau masuk ke dalam yang inti, yaitu tentang salat. Dimulai dari syarat-syarat salat, rukun salat, pembatal serta zikir-zikir yang kita baca ketika salat. Yang mana nanti ketika pembahasan syarat-syarat salat akan mencakup tentang najis, wudu, mandi wajib, aurat, tentang haid sekilas akan kita dapati pada bab syarat-syarat salat. Baiklah, kita akan mulai dulu dengan pembahasan akidah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung terjemahan ya. Barangkali bisa dilihat bukunya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na syahadatain wa tasmimu qalbihi alaihi. Hal pertama yang wajib dilakukan seorang muslim adalah meyakini makna syahadatain serta memantapkan hatinya di atas maknanya itu. Makna asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubinu li ghairi an la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Makna syahadat la ilaha illallah, aku mengetahui, meyakini dengan hatiku dan aku jelaskan, nyatakan kepada orang lain dengan lisanku agar ia tahu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata bihaq ini pasti ada. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita tidak sertakan bihaqnya, maka maknanya kurang lurus. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nyatanya banyak yang disembah selain Allah. Nabi Isa alaihissalam disembah, patung disembah, sapi disembah, pohon disembah. Namun ketika kita sertakan bihaq dengan berhak, yang berhak tentu hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ghaniyun 'amma siwah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Wa muftaqirun ilaihi kullu ma'adah. Sedangkan makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttasifun bikulli kamal, bersifat dengan semua sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli naqsin, Allah suci dari semua kekurangan. Wa ma khatara bil bali lam dan suci dari ma khatara bil bal, dari apa yang terlintas pada benak kita. Yani laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah
dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Tidak punya istri, tidak punya anak. Wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahada. Tidak ada seorang pun atau suatu hal pun yang menyerupainya dalam zatnya, sifatnya serta perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa udinu li ghairi anna sayyidana Muhammad ibn Abdullah Abdullah wa Rasuluh, bahwa Rasul itu merupakan hamba Allah dan Rasulnya, ila kafatil khalqi, kepada semua makhluk, sadiqun fi kulli ma akhbara bihi, jujur pada tiap-tiap yang ia katakan. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiqu, wajib atas setiap makhluk untuk mempercayainya, wa mutaba'atu, serta mengikutinya, wa yahrumu alaihim takdzibuhu wa mukhalafatu, haram atas mereka untuk mendustainya serta menyelisihinya. Faman kadzdzabahu fahuwa zalim kafir. Barang siapa yang mendustakannya maka ia merupakan orang zalim serta kafir. Waman khalafahu fahuwa 'asin khasir. Barang siapa yang menyelisihinya maka ia orang yang berdosa serta orang yang rugi. Waffaqana Allahu li kamali mutaba'atihi wa razaqana kamala tamassuk bi sunnati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk mengikutinya secara sempurna dan memberi kita rezeki berupa berpegang teguh secara sempurna dengan sunnahnya. Wa ja'alana mimman yuhyi ahkam syariatih, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan hukum-hukum syariatnya. Wa tawaffana ala millatih, dan mewafatkan kita di atas millahnya. Wa hasyarana fi zumratihi, dan membangkitkan kita dalam barisannya. Wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa jami'al muslimin, begitu juga orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita yang kita cintai, serta semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salah seorang ulama mengatakan bahwa ada 3 istilah dalam perihal ada namanya istilah din, agama. Ada istilah millah, dan ada istilah madhab. Syekh Qasim Nuri hafizahullah ta'ala mengatakan perbedaan antara 3 hal itu. Apa beda agama, millah, serta madhab. Beliau mengatakan bahwa yang namanya din itu dari kata dana yadinu. Taat, artinya taat. Sesuatu yang wajib dijalankan atau ditaati. Sedangkan millah ini dinamakan dia millah dari segi apa? Ini bisa kita bedakan dari sebuah sudut pandang. Agama dinamakan din dari segi bahwa dia harus ditaati dan dijalankan. Sedangkan millah atau kepercayaan ini dinamakan millah kenapa? Dari segi bahwa semua nabi dan rasul berkumpul di atasnya. Dari Adam sampai Muhammad SAW, millah mereka satu. Dan dinamakan mazhab dari segi penyandaran atau dari segi bahwa kita menyerahkan pemahaman dalil kepada para mujtahid. Jadi agama itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinullah. Dinullah. Sedangkan milah ini yang dinisbatkan kepada para rasul, dan mazhab dinisbatkan kepada para mujtahid. Kita setiap pagi dan petang mengatakan Allahumma inni asbahtu ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim.
Inilah kenapa? Karena setiap Rasul menyerukan tauhid. Kan kita ketahui bahwa para nabi dan rasul itu bapaknya satu, yaitu tauhid, mengajak kepada tauhid, dan ibunya beda-beda. Itu syariatnya berbeda-beda. Puan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak selang-selingnya dari tadi. Langsung saja kita bahas tentang pembahasan pertama pada malam hari ini. Yang mungkin pada malam hari ini tidak full 1 jam. Kita lihat nanti. Tentang pembahasan sholat. Tentang pembahasan syarat-syarat sholat. Qala hafizahullah ta'ala asy-syartu al-awwal summa yajibu alaihi an yata'allam syuruta as-shalah. Kemudian setelah kita mengetahui tentang akidah, wajib bagi orang muslim itu untuk mempelajari tentang syarat salat wa arkanaha serta rukun-rukunnya wa mubtilatiha dan pembatal-pembatalnya. Wa syurutuha isna asyar. Syarat-syaratnya berjumlah isna asyar, berjumlah 12. Apakah ada dari ikhwah atau akhwat yang berkenan menyebutkan perbedaan antara rukun dengan syarat? Perbedaan antara rukun dengan syarat barangkali ada yang berkenan untuk menyebutkannya. Kalau dari segi persamaan bahwa mereka berdua sama-sama wajib, sama-sama dilakukan. Wajib dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Namun perbedaannya adalah Syarat adanya dilakukan sebelum sholat Ustadz syarat. Kalau ah, rukun pada waktu sholatnya. barakallahu fikum. Syarat hal-hal yang mesti kita penuhi sebelum sholat dan dia mesti ada terus sampai kita selesai sholat. Sedangkan rukun itu hal-hal yang kita kerjakan di dalam rangkaian sholat dan dia tidak berlanjut terus sampai akhir. Contoh syarat sholat adalah bersuci. Itu kita lakukan sebelum sholat. Wudu. Dan dia masih berlanjut sampai kita salam. Harus dalam keadaan suci kita sampai kita salam. Sedangkan rukun seperti Al-Fatihah kan kita nggak baca Al-Fatihah terus sampai salam. Nah, terbagi-bagi, ada waktu-waktunya. Ini perbedaan antara syarat dengan rukun. Syarat merupakan hal-hal yang wajib, yang bersifat wajib, yang mesti kita lakukan sebelum sholat dan wajib berkelanjutan sampai kita selesai sholat. Menutup aurat sampai selesai, hadap kiblat sampai selesai sholat, eh, beragama Islam contohnya. Sedangkan rukun termasuk rangkaian sholat dan tidak berkelanjutan. Maksudnya satu rukun itu enggak berkelanjutan sampai sampai akhir sholat. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz Bina. Ustaz siapa ya ini? Ustaz Bina ya. Fasyurutuha isna asyar. Beliau mengatakan bahwa syaratnya ada 12. Al-awwal taharatus thawbi wal badani wal makani minan najasat. Sucinya pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis-najis. Ini merupakan syarat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikanlah kata Allah Subhanahu wa taala. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu Nabi bersabda bahwa ketika sholat pernah Nabi melepas sandalnya. Suatu ketika Nabi pernah sholat pakai sandal dan tiba-tiba di tengah-tengah sholat beliau melepaskan sandalnya. Maka sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? Nabi menjawab, akhbarani Jibril anna fiha qadaran. Jibril mengabarkan kepadaku bahwa tadi di eh, di sandalku ada dan najis. Maka ini isyarat kepada kita bahwa
kita mesti suci dari najis, itu pakaian, badan, ataupun tempat sholat. Mungkin kita bertanya-tanya tentang apa saja itu najis. Maka Sayyid Abdullah rahimahullah ta'ala mengatakan kepada kita bahwa najis tersebut adalah sebagai berikut. Wahia al-khamru wal bawlu wal ghaitu. Jadi cara ulama dalam membahas tentang najis ini berbeda-beda. Ada di antara mereka yang langsung membagi kepada 3 bagian. Contohnya pertama najis berat, najis ringan, najis pertengahan. Sebagaimana yang dilakukan oleh penulis Safinatun Najah. Ada juga sekelompok yang lain itu langsung menyebutkan individu-individu dari najis itu. Seperti penulis kitab Safinatus Shalah, rahimallahu ulama'ana jami'an. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-khamru. Khamar, yaitu minuman atau cairan yang memabukkan. Jadi semua cairan yang memabukkan hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Dari segi bahasa, tentu khamar ini merupakan cairan yang memabukkan yang dibuat dari anggur, dari perasan anggur. Sedangkan minuman mabuk yang dibuat dari selain anggur dinamakan nabiz. Nabiz. Kita berbicara tentang yang memabukkan. Adapun nabiz-nabiz yang dikampanyekan oleh ahli kesehatan zaman sekarang, itu kan kita minum dalam keadaan dia masih bagus, belum memabukkan. Sebuah istilah aja. Nah, makanya data atau fatwa sebagian MUI mengatakan bahwa kalau cairan rendaman kurma itu sudah 3 hari, maka itu sudah tidak boleh lagi dikonsumsi. Adapun kurang dari 3 hari, maka itu masih boleh dikonsumsi. Jadi sekali lagi bahwa khamar atau cairan yang memabukkan hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis yang menghalangi sahnya sholat kita. Adapun sesuatu yang memabukkan yang bukan cair seperti ganja atau opium, hukumnya kira-kira seperti apa, teman-teman? Barakallahu fikum. Benda memabukkan yang bukan cair atau yang bersifat padat, ia tetap haram dikonsumsi, namun dia tidak najis. Contohnya daun ganja haram dikonsumsi, namun dia tidak najis. Maka jika ada orang yang membawa daun ganja di sakunya ketika sholat, maka sholatnya tetap sah. Jadi mereka punya persamaan. Cairan yang memabukkan haram. Cairan apa namanya, benda padat yang memabukkan haram. Namun bedanya adalah yang satu najis, yang satunya tidak. Ini barangkali nanti juga akan ada kaitannya dengan alkohol. Apa hukum alkohol seperti yang dipakai di parfum-parfum atau hand sanitizer dan segala macamnya? Maka ini Anda coba baca fatwa dari salah seorang anggota MUI Jakarta, Ustaz Nur Fajri Ramadan, hafizahullah ta'ala. Banyak sekali ulama modern atau kontemporer yang menggolongkan itu sebagai suatu zat beracun saja dan bukan digolongkan kepada khamar. Jadi dia contoh seperti spiritus, seperti contohnya bensin dan pokoknya termasuk kepada hal yang zat beracun yang haram dikonsumsi, tentunya haram dikonsumsi. Namun tidak digolongkan kepada khamar. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Kita kembali kepada pembahasan yang tadi, bahwa najis pertama adalah al-khamru. Tentu dalam bab
toharoh ini kita mengkaji yang zahir-zahir dari badan. Adapun orang yang telah terlanjur minum khamar yang sudah sampai ke dalam perutnya, tentu apakah dia boleh sholat? Tidak boleh, karena yang suci ini berkaitan dengan yang zahir-zahirnya. Mohon bagi yang kamera atau soundnya suara belum di-mute, tolong di-mute kan. Al-Asani, yang kedua, najis yang kedua adalah al-baulu. Jam 9. Al-baulu, yaitu kencing. Barakallahu fikum, kencing. Yang ketiga al-ghaid, yang keempat ar-raus. Yang ketiga kotoran manusia, yang keempat adalah kotoran hewan. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan dan mengatakan kepada para sahabat yang lain bahwa orang-orang yang dalam kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Tidaklah mereka diazab dikarenakan hal-hal yang susah ditinggalkan. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Amma ahaduhuma fakana la yastabri minal baul. Wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Salah seorang dari mereka itu dulu suka mengadu domba di dunia. Dan yang satunya lagi itu tidak tidak menyucikan dirinya dari kencing. Jadi dari hadis tersebut dipahami bahwa kencing ini hukumnya adalah najis dan dia merupakan salah satu hal yang menyebabkan adanya azab kubur. Baik kencingnya dari manusia ataupun dari hewan. Baik kencing hewan yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan. Ya, baik kencing hewan yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan. Ustaz, bukankah hadis tadi itu secara zahir berbicara tentang kencing manusia? Ya, namun dalam kaidah usul fikih bahwa kalimat yang dimasukkan oleh alif wal lam, kalimat yang punya alif wal lam itu sifatnya umum kata para ulama dan dia sifatnya juga mufrad. Al-mufrad al-muhalla bi al. La yastabri minal bauli. Minal bauli. Kata al-baul di situ tadi itu ma'rifah. Ada al-alif wal lamnya. Sehingga dia nanti bersifat umum. Jadi dia mencakup kencing, semua kencing umum, baik kencing manusia ataupun hewan. Baik hewannya halal dimakan ataupun yang haram dimakan. Barakallahu fiik. Yang keempat, waraus, kotoran hewan. Ini sama juga, kotoran hewan itu hukumnya adalah najis, baik hewannya halal dimakan ataupun yang haram dimakan. Di ayam atau ing. Yang kelima, waddam. Najis yang kelima adalah darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan." Di antara hal-hal najis yang disebutkan dalam hal tersebut, fa innahu rijisun, di antaranya adalah darah. Jadi semua darah hukumnya adalah najis. Sehingga ketika kita sholat dan terkena darah, maka sholat kita batal. Apakah semua darah najis atau ada pengecualian? Ustaz Alif tadi tanya. Alif Muhammad Bintang. Apakah semua darah najis atau ada pengecualian? Naam, ahsantum. Darah
tidak semuanya najis, namun ada beberapa yang dikecualikan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatani wa damani." Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. As-samaku wal jarad wal kabid wat tihal. Bangkai belalang, bangkai ikan, hati dan limpa. Jadi hati yang eh, bersumber dari darah ini hukumnya adalah suci serta halal halal dimakan. Ada juga sesuatu yang dinamakan misik yang dipunyai oleh rusa ya. Yang mana misik itu merupakan minyak yang paling wangi. Dia aslinya itu darah. Namun dia pengecualian. Yang mana dia hukumnya adalah suci. Al-misku atyabut tayyibi. Misik itu adalah parfum yang paling bagus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Najis yang selanjutnya adalah al-qayh, yaitu nanah. Yang ketujuh adalah al-qay'u, yaitu muntah. Muntah adalah sesuatu yang keluar dari lambung atau dari perut. Jadi dia sampai dulu ke lambung, lalu dia keluar lagi, maka itu dikategorikan sebagai muntah. Adapun kalau dia keluar dari mulut, tentu ini bukan muntah. Atau keluar baru makanannya baru sampai ke kerongkongan dan keluar lagi, maka itu belum dikatakan sebagai muntah. Dikatakan muntah kalau dia itu bersumber dari perut atau maidah. Walaupun dia belum sempat bertengger, belum sempat tinggal di sana. Nah, masuk langsung keluar lagi. Walaupun bentuknya nggak berubah seperti apa dia masuk, keluar seperti itu juga, maka dia dikategorikan sebagai muntah. Yang selama dia sudah sampai kepada perut. Selama dia sudah sampai kepada perut. Itu yang dikatakan muntah. Itu yang dikategorikan najis. Barakallahu fikum. Sebagian ulama berpendapat bahwa eh, tinta yang disemburkan oleh beberapa hewan laut, jika tintanya itu bersumber dari perutnya, maka hukumnya adalah najis. Jadi karena kaidah tadi bahwa sesuatu yang keluar dari perut dan dia merupakan sifatnya fadholat, benda buangan, maka dia dihukumi sebagai najis. Ini seperti yang dicantumkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sulam Al-Munajah halaman 34, cetakan Maktabah Turmusi. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga masih fokus. Yang selanjutnya adalah al-kalbu. Najis yang ke-8 adalah al-kalb atau anjing. Yang ke-9 al-khinzir, babi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, ulahunna bit-turab." Jika ada anjing yang menjilat bejana kalian, maka cucilah dia 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Umumnya, kalau Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencuci atau menyiram sesuatu hal, maka itu menunjukkan biasanya bahwa hal itu adalah najis. Sebagaimana orang Arab Badui yang kencing di dalam Masjid Nabawi dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyiramkan air di atas kencingnya itu. Maka umumnya ini eh, kalau Rasulullah menyuruh untuk menyiramkannya atau mencucikannya, maka ini menunjukkan bahwa dia adalah najis. Au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Al-Quran surat Al-An'am tadi bahwa Allah mengatakan bahwa daging babi itu rijis. Kata para ulama, rijis artinya adalah najis.
Maka dua-dua hal ini najis dan tergolong kepada najis berat yang mana cara menyucikannya cara khusus yaitu 7 kali cucian, satunya dicampur dengan tanah. Babi, a'azanillahu wa iyyakum, ini lebih suci, lebih najis daripada anjing. Kenapa? Lebih berat ya kenajisannya daripada anjing. Kenapa? Karena anjing ini masih ada yang boleh dipelihara. Contohnya anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga tanaman dan lain sebagainya. Sedangkan babi ini tidak ada yang boleh dipelihara dalam agama kita. Maka dari ta'lil ini, dari sebab ini, maka ulama mengatakan bahwa babi itu lebih najis daripada anjing dari segi hal ini. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, karena jam sudah menunjukkan jam 9, disertai tadi sedikit keterlambatan dari kami pribadi, eh, minta waktu sedikit untuk menyelesaikan pembahasan tentang najis ini. Wa far'u ahadihima, yaitu kawin silang anjing dan babi juga hukumnya adalah najis. Contohnya ada anjing kawin dengan kambing contohnya. Maka hasil kawin silang mereka adalah najis. Kenapa? Karena keturunan itu ngikut pada orang tua yang lebih rendah derajatnya. Maka jika terjadi perkawinan antara kambing dengan anjing, maka anaknya ikut keturunan anjing. Karena kaidah mengatakan yatba'ul far'u fi intisabin abahu wa fi rijsil akhaf. Kama qala, ada kaidah qasidah atau manzumah bahwa anak itu atau keturunan itu ikut kepada orang tua yang lebih rendah derajatnya. Al-khinzir ya, perkawinan antara babi dengan ayam contohnya. Walaupun barangkali dalam segi hakikatnya tidak terjadi, namun jika terjadi suatu ketika, maka keturunannya hukumnya adalah najis. Yang najis itu adalah hasil kawin silang antara mereka. Yang najis itu adalah keturunan dari jalur nasab. Dari jalur nasab, keturunan, perkawinan. Adapun keturunan hasil persusuan, maka tidak najis. Maka jika ada anak kambing nyusu dengan anjing, maka anak kambing itu tidak najis. Kenapa? Karena yang najis itu adalah hasil perkawinan antara anjing dengan hewan lain. Adapun kalau dia hasil susuan, kambingnya lahir dari kambing, bapaknya kambing, ibunya kambing. Tapi anak kambing ini nyusu dengan anjing contohnya. Azani Allah wa iyyakum. Maka dia bukan najis karena dia bukan anak kandung dari anjing tetapi anak susu, anak persusuan. Seperti yang disebutkan oleh apa ya? Ada nukilannya. Uh, Naam. Syekh Nawawi juga Al-Bantani dalam halaman 34 juga bagi yang punya kitabnya. Yaitu minan nasab lisa minan radha'ah. Barakallahu fikum. Kadang fikih ini suka ngasah otak juga. Selanjutnya yang ke-11 wal maitah wa sya'ruha wa zilfuha wa jilduha. Intinya adalah bangkai itu semuanya hukumnya adalah najis. Semua bagian tubuh bangkai adalah najis, baik itu kulitnya, rambutnya, dagingnya, segala macamnya. Ada yang bisa memberi kita faedah apa itu makna, apa itu pengertian bangkai atau kategori bangkai? Barakallahu fikum. ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية. Barakallahu fikum, irsyad. Semua hewan yang mati
bukan karena sembelihan yang syar'i. Barangkali dia mati karena tertabrak atau dibunuh saling bertengkar dengan temannya atau mati sendirinya habis umurnya contohnya. Maka dia adalah bangkai karena dia bukan karena sembelihan mati. Atau ada kekurangan pada sisi orang yang menyembelihnya. Contohnya hewannya halal, kambing. Tapi orang yang menyembelihnya orang majusi. Maka sembelihannya itu dihukumi bangkai juga. Karena dia meninggal bukan karena sembelihan yang syar'i. Atau memang pada aslinya hewan itu nggak manfaat disembelih. Contohnya kucing disembelih mati. Maka dia bangkai karena dia mati bukan karena cara yang syar'i. Walaupun yang menyembelihnya orang muslim. Maka bangkai semua bagian tubuhnya hukumnya adalah najis. Baik itu sya'ruha, rambutnya, bulu-bulunya, wazilfuha, telapak kakinya, sepatunya, wajilduha, dan kulitnya. Namun di sini ada pengecualian. Illa, yang pertama, maitatul adami, bangkai manusia. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Sungguh telah kami muliakan anak Adam dan kami bawa mereka berlayar di darat dan di laut dan kami lebihkan mereka dari makhluk kami yang lain dengan penglebihan yang sangat luar biasa. Maka di antara pemuliaan bentuk Allah memuliakan anak Adam atau manusia adalah bahwa manusia itu hukumnya suci baik dia hidup maupun mati. Baik dia muslim maupun kafir. Baik Ustaz, ada ayat mengatakan innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Apa maknanya? Barakallahu fikum, yaitu keyakinan mereka adalah najis. Bagaimana kita wajib menjaga diri dan menjauhkan diri kita dari najis-najis yang kita baca barusan, maka kita juga wajib menjauhkan keyakinan kita dari keyakinan orang-orang musyrik. Wassamak, bangkai dari ikan. Ini hukumnya adalah suci. Baik ikannya mati sudah mengapung-apung di atas laut, hukumnya suci. Boleh dimakan selama itu tidak memudaratkan. Wal jarad, bangkai belalang. Wal muzakkatu al mubah akluha, dan bangkai hewan yang halal dimakan yang sudah mati. Hakikatnya yang nomor D ini menurut saya pribadi bukan bangkai. Kalau kita patok pengertian bangkai dengan yang kita sebutkan tadi, maka ini bukan bangkai sebenarnya. Kenapa? Karena dia halal dimakan dan dia disembelih. Wal muzakkatu, hewan yang disembelih, al mubahu akluha, yang halal dimakan. Kambing yang disembelih contohnya dengan memenuhi syarat-syaratnya. Wallahu taala alam. Mungkin ada pandangan lain dari beliau rahimahullah taala. Ada beberapa hal sebenarnya yang kita sampaikan, namun barangkali nanti bisa dibaca saja. Ada file yang kita kirimkan. Hukum susu contohnya. Susu ada yang halal, ada yang haram. Susu kalau dia dari manusia atau dari hewan yang halal dimakan, maka hukumnya halal. Baik dari manusia laki-laki maupun perempuan. Ini sekali lagi tidak ada laki-laki yang punya menghasilkan susu, maka susunya halal karena dia manusia. Adapun yang haram yaitu susu dari hewan yang tidak halal dimakan. Hukum sarang yang terbuat dari air liur burung. Apakah dia najis atau tidak? Jawabannya adalah i, karena dia bukan muntahan, melainkan dari air liurnya, bukan dari air dari dalam perutnya. Barakallahu fiik.
Hukum janin yang ada dalam perut ibunya. Ibunya disembelih ternyata dalam perutnya ada janin. Apa hukum janinnya? Hukumnya juga halal. Zakatul zakatul janin. Zakatul janin, zakatul sembelihan untuk ibunya tadi itu sudah mewakili sembelihan untuk janin yang dalam perutnya. Maka dia hukumnya juga halal. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Pada pertemuan yang pertama ini hanya bisa kita lanjutkan sampai saat ini. Terima kasih banyak atas perhatian dari ikhwan dan akhwat sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wa billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun kita akan sempatkan dulu untuk membaca pertanyaan yang sudah ada di layar atau di kolom chat. Yang pertama, darah yang haram yang mengalir, daman masfuhan yang mengalir. Bagaimana dengan tinta cumi? Itu tadi yang kita sempat singgung bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala kalau itu dari perut maka itu hukumnya adalah najis. Darah mimisan apakah hukumnya najis? Nah, semua darah hukumnya adalah najis. Termasuk darah mimisan. Kalau ketika sholat tiba-tiba mimisan, maka mesti kita sucikan terlebih dahulu. Bagaimana dengan pulpen? Afwan, ya, tidak paham maksudnya pulpen. Muntah yang isi muntahannya hanya air, namun memenuhi mulut. Apakah termasuk najis? Eh, Kembali lagi ke kaidah tadi, kalau dia dari perut, walaupun dia dalam bentuk cuma air, maka dia adalah najis. Kalau tangan tertusuk jarum dan mengeluarkan sedikit darah, apakah itu juga termasuk najis? Najis juga, karena dia darah. Nanti ada pembahasan apakah dia dimaafkan atau tidak. Apakah dia dimaafkan darahnya atau tidak. Nanti insya Allah akan ada pembahasan. Kemudian bulu yang terlepas dari hewan. Apakah bisa disebut dengan bangkai? Contoh bulu kucing yang terlepas. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan yang sangat bermanfaat. Hukum bagian yang terlepas dari sebuah hewan. Barakallahu fikum Ustaz Bina, Kota Surabaya. Hukum bagian yang terlepas dari hewan. Contohnya bulu kucing atau telinganya yang terpotong atau ekornya yang terpotong. Hukumnya apa? Jadi hukumnya adalah mengikuti hukum bangkai dari hewan tersebut. Mengikuti hukum bangkai dari hewan tersebut. Bangkai ikan hukumnya adalah suci. Maka sisik-sisik ikan yang terlepas ketika dia masih hidup, hukumnya adalah suci juga. Mengikuti hukum bangkai dari ikan. Kuku manusia, hukumnya suci. Mengikuti hukum bangkai dari manusia. Bangkai manusia suci. Rambut manusia contohnya, suci. Namun kalau hewannya, bangkainya hukumnya najis, maka semua yang terpisah dari hewan itu juga najis. Contohnya bulu kucing tadi. Bulu kucing hukumnya adalah najis. Kenapa? Karena bangkai kucing adalah najis. Kalau dia sedikit, maka dia dimaafkan.
Kalau dia banyak, maka dia tidak maka dia menghalangi sahnya sholat. Kalau bulu kucingnya banyak. Maka dari itu contohnya potongan telinga kambing yang dipotong ketika dia masih hidup, ini adalah najis. Kenapa? Karena bangkai kambingnya adalah najis. Jadi kaidah mengatakan semua yang terpotong dari hewan ketika dia hidup, hukumnya sama dengan hukum bangkai hewan tersebut. Apakah bangkainya suci atau najis? Kalau bangkainya suci, maka yang terpotong dari dia hukumnya juga suci. Kalau bangkainya najis, maka yang terpotong dari hewan itu juga najis. Kecuali nanti ada pengecualian ya, contohnya bulu domba, ini pengecualian karena memang ada ayat mengatakan demikian. Jadi tapi secara umum kaidahnya seperti yang kita sebutkan tadi. Jazakallah khairan Ustaz Bina. Darah ikan apakah najis? Naam. Para ulama mengatakan bahwa kotoran ikan saja itu najis. Kotoran ikan najis. Ikan itu yang suci bangkainya, bangkainya. Kotorannya najis. Kotoran ikan. Wallahu ta'ala. Darah dari Ustaz Bayu, untuk anjing dan babi yang masih hidup, apakah najis seluruhnya? Barakallahu fikum. Na'am. Anjing dan babi semua bagian tubuhnya adalah najis. Baik itu lidahnya, badannya sampai ke ekornya, bulunya, hukumnya adalah najis. Tidak terkhusus pada lidah atau air liur saja, melainkan semuanya. Keringatnya hukumnya najis. Maka jika kita menyentuh kulit anjing, maka tangan kita najis. Kalau ada basahan. Kaidah mengatakan al-jaf al-jaf qahirun bila khilaf. Yang kering ketemu yang kering suci tanpa ada perselisihan pendapat. Kalau tangan kita kering, ninju anjing dan anjingnya badannya kering juga, maka tidak najis karena sama-sama kering. Tapi kalau ada salah satu yang basah atau apalagi dua-duanya basah, ketika itu baru terjadi perpindahan najis. Kenapa? Karena wasilah perpindahan najis itu adalah dengan rutubah, cairan atau basah. Jadi, intinya adalah badannya semuanya najis. Kita terkena najis kalau ada yang basah. Dari Saudara Ajeng, apakah nah, sebelumnya kita persilahkan barangkali ada yang ingin ada keperluan lain, kita persilahkan untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Dan bagi barang siapa yang masih mengikuti proses tanya jawab, silakan juga. Barakallahu fikum. Semisalnya di baju atau mukena kita ada darah nyamuk, apakah itu najis juga? Ini juga nanti masuk kepada najis. Intinya aslinya dia najis. Namun apakah dia dimaafkan? Nah, yakin pastikan lagi nanti sebentar lagi insyaallah. Karena najis itu dia najis, cuma dia dimaafkan gitu. Maksudnya adalah walaupun dia ada, tapi dia nggak masalah, tetap sah salat kita, dia dimaafkan. Nanti insyaallah coba murojaah cek lagi, pastikan lagi insyaallah. Tadi Ustaz Muhammad Zaki, misalkan mimisannya sudah mengeras dalam hidung. Faedah bahwa untuk kesucian yang merupakan syarat sholat ini ada beberapa hal yang sifatnya batin, bagian dalam, yang dia juga harus suci. Di antaranya adalah bagian dalam hidung. Kemudian juga bagian dalam telinga, 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 bagian dalam telinga,
bagian dalam dari mulut. Bagian dalam dari mulut juga harus suci. Kemudian bagian dalam telinga juga harus suci dari najis. Maka dari itu jika mimisannya masih dalam hidung, maka harus dikeluarkan karena ulama terkhusus dalam Sulam Al-Mudajah dia cantumkan bahwa bagian dalam dari yang kita sebutkan tadi juga harus suci dari najis. Kecuali orang yang sedang ada ditimpa musibah nanah contohnya di gusinya atau mudah sekali pendarahan gusi, maka ini dimaafkan juga seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman dalam Syarah Safinatus Shalah. Khalid, untuk hewan yang disembelih orang kafir, apakah itu tidak disebut bangkai? Sembelihan orang kafir. Yang anak ingat itu kalau orang Majusi yang penyembah api, ini bangkai. Selain mereka, wallahu taala alam. Nah, perlu merojaah lagi. Ustaz Ridwan Panjaitan, kalau bekas darah di pakaian, yang tidak bisa hilang, walaupun sudah dicuci pakai dia tetap najis. Barakallahu fiik, ini juga pertanyaan yang bagus sekali. Namun barangkali ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, Ustaz. Intinya adalah kalau sudah berusaha kita sucikan, namun susah, maka kita lihat. Kalau yang tersisa itu adalah warnanya saja, kucek, digundar, segala macamnya, masih tersisa warna najisnya, maka dimaafkan. Atau tersisa aromanya sedikit, dimaafkan. Tapi kalau yang tersisa adalah rasanya, contohnya kita mau pastikan apakah masih ada najisnya dengan kita coba merasa, mencicipinya contohnya, tiba-tiba masih ada rasa najisnya, maka ini nggak dimaafkan. Dimaafkan kalau yang tersisa adalah warna saja atau aroma saja. Adapun kalau rasanya masih ada atau warna plus aroma, maka ini tidak dimaafkan. Afwan, sebentar cari charger dulu. Barakallahu fikum. Kemudian Abdul Qahar, bagaimana hukum salat bagi orang yang sakit besar? Misalnya orang yang kencing menetes. Ada orang yang disifati daimul hadas. Daimul hadas, dia diuji dengan penyakit semacam beser atau perempuan istihadah. Istihadah, darahnya nggak berhenti keluar. Maka mereka orang-orang ini dimaafkan. Abul a'dzar, orang-orang yang diberi uzur, maka tetap sah. Namun nanti mereka punya hukum-hukum tersendiri. Contohnya mereka itu harus memperbarui wudhu setiap akan sholat fardu. Dan mereka wudhunya harus setelah masuknya waktu sholat. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ila huna darsuna fi hadhihi al-lailah. Nas'alullah azza wa jalla an yanfa'ana wa an yanfa'a bina. وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتقا وصلاحا آمين يا رب العالمين
Wallahu ta'ala a'lam wa raddul ilmi ilahi aslam wa lastu bi khairikum. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlisi. Subhanaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد wa أن la لا ilaha إله إلا illa أنت anta أستغفرك وأتوب إليك. wa atubu ilaik. Naltaqi ghadan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. جزاكم الله خيرا.